Angkong. Wow. Kamu membeli mobil baru. Tidak. Ini taksi. Sebenarnya mobilku rusak. Vicky, kamu tahu aku sangat bahagia hari ini. Malam ini kita akan bersatu selamanya. Ayo cepat. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Saya sangat lapar. Akram. Baik, Nyonya. Tolong siapkan makanan di atas meja. Saya sangat lapar. Baik, Nyonya. Tunggu, dengarkan. Beritahu saya, sudahkah Nyonya Ani makan makanan? Tidak, Nyonya. Saya mengetuk pintunya berkali-kali. Tapi dia tidak membukanya. Baiklah, saya akan menemuinya. Beritahu saya, apakah Tuan Ali sudah datang? Ya, setelah datang dia langsung tidur. Sungguh. Dan gadis itu, WHO, pengantin wanita, Nyonya. diam. Dia bukan pengantin. Dan dengarkan aku, lain kali kamu akan memanggilnya dengan namanya. Dipahami? Ya, Sekarang pergi dan siapkan makanan di atas meja. Ya, aku akan melakukannya. Pengantin perempuan, Nyonya. Saya akan menangani Nyonya pengantin ini. Saudara tolong cepat. Ikuti mobilnya. Apa yang terjadi, Vicky? Apakah kamu tidak bahagia? apa yang kamu katakan? Tentu saja aku senang. Ya. Apakah kamu mengatur seorang ulama untuk pernikahan kita? Ya, saya lakukan. Bagus. Setelah kita menikah, maka tidak akan ada masalah sama sekali. Saudara tolong hati-hati. Jangan sampai ketinggalan mobilnya. Ani. Dia tidak ada di kamar. Kemana dia pergi selarut ini? Biarkan aku meneleponnya. Nomor yang ingin Anda hubungi dimatikan. Teleponnya mati. Nomor yang dihubungi dimatikan. Apa yang harus saya lakukan? Di mana dia? Dia tidak pernah pergi kemanapun tanpa memberitahuku. Apa yang harus saya lakukan? Akram. Bisakah kami menemui ibumu setelah menikah? Akankah dia memaafkan kita? Vicky, aku tidak akan kembali. Saya tidak menginginkan apapun. Cintamu sudah cukup bagiku. Dan lagi pula, ibu hanya mengkhawatirkan Ali. Dia tidak peduli dengan anaknya. Tapi Ani, anak tidak bisa terus-terusan marah pada orang tuanya. Vicky, kamu tidak kenal ibuku. Dia tidak akan pernah memaafkanku. Dan aku juga tidak peduli. Karena kamu bersamaku. Ani, apa yang kamu lakukan? Ya Tuhan, tolong bantu aku. Sekarang kamu bahagia, bukan? Ya, ibu, aku bahagia. Lalu katakan padaku, apa yang kamu bicarakan dengannya? Kami tidak membicarakan hal-hal khusus apapun. Apa? Apa maksudmu? Maksudku, dia tidak berbicara apapun. Ibu, dia punya sikap. Kenapa dia tidak punya sikap? Dia punya banyak uang. Pernahkah kamu melihatnya pulang? Tentu saja dia akan mendapatkan sikap. Tidak apa-apa, ibu. Bagaimana jika dia tidak menghargaiku? Bocah konyol, kenapa dia tidak menghargaimu? Dia menyukaimu karena dia melihat sesuatu dalam dirimu. Inilah mengapa dia menjawab ya. Ayolah, jangan berpikiran buruk. Aku akan bersedekah atas namamu. Semoga Tuhan melindungimu, anakku.
Ibu, apakah kamu benar-benar berpikir begitu? Mina akan datang ke rumah kecil kami untuk tinggal. Bocah konyol, kenapa dia datang untuk tinggal di sini? Apa maksud ibu? Setelah menikah di mana dia akan tinggal kalau bukan di sini? Dia tidak akan tinggal di sini. Kita akan pergi ke sana dan hidup. Kami. Tentu saja, mereka hanya mempunyai satu menantu laki-laki. Dan jika dia tinggal di sana maka orang tuanya juga akan tinggal di sana. Ya Tuhan. Ibu, aku tidak memikirkan hal ini. Oke, kalau begitu pikirkanlah sekarang. Bocah konyol. Ya, kamu benar. Atau Ali bangun. Bibi, apa yang terjadi? Kamu terlihat khawatir, kamu baik-baik saja. Atau Ani tidak ada di rumah. Apa maksudmu? Dia telah pergi ke suatu tempat. Kemana dia pergi? Saya tidak tahu, teleponnya juga dimatikan. Penjaga gerbang memberitahuku bahwa gerbangnya juga terbuka. Membuka? Sungguh, apakah dia melihatnya pergi? Tidak. Dia sedang tidur, tapi dia mengatakan itu padaku. Gerbangnya terbuka. Saya tidak tahu. Kemana perginya Aniku? Bibi, kamu jangan khawatir. Biarkan aku mencari tahu. Kamu jangan khawatir. Apakah Husna ada di ruang tunggu? Saya khawatir tentang Ani dan kamu peduli pada istrimu. Saya bertanya karena ketika saya datang saya tidur tetapi dia sudah bangun. Dia mungkin tahu sesuatu. Husna. Ani. Ya Tuhan, jaga saja putriku dalam perlindunganmu. Vicky, kemana kita akan pergi? Sudah larut malam tapi kami belum tiba di rumahmu. Nyonya, aku orang miskin, aku tidak punya rumah di kawasan mewah ini. Aku punya flat kecil, itu juga disewakan. Terus? Vicky, rumahmu adalah rumahku. Ngomong-ngomong, Ani, kamu seharusnya tidak terburu-buru. Jika kamu bersikeras, maka dia mungkin menyetujuinya. Apa yang aku katakan begitu lama? Vicky, setelah semua apa yang kamu inginkan, bahwa ibuku menikahkanku dengan orang lain. Apakah kamu tidak mencintaiku? Saya tidak mengatakan hal seperti itu. Oke sayang, aku minta maaf. Lihat di sini, aku meminta maaf padamu. Ngomong-ngomong, seberapa jauh rumahmu sekarang? Itu sudah dekat. Sekali. Begitu kita sampai di sana, ayo kita menikah sekali saja. Maka aku akan beristirahat. Jika ibu sampai di rumah, dan saya tidak di sana, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Kamu tahu ibu punya banyak kontak. Ngomong-ngomong, Ani, apakah kamu sudah membawa uang? Ya, mengapa? Ya, tidak. Aku hanya bertanya. Bagaimana jika kita harus meninggalkan kota ini? Halo Tamana. Apa kabarmu? Areba, aku baik-baik saja. Bagaimana kabar? Bagus. Ngomong-ngomong, aku sangat menyesal. Saya telah mendengar bahwa Anda telah digantikan dalam 2 film Anda. Maksudku, pertama kamu kehilangan cintamu dan sekarang karirmu. Areba, aku sangat sibuk sekarang. Saya tidak punya waktu untuk mendengarkan hal-hal sampah Anda. Oh, jadi kamu keberatan dengan apa yang aku katakan? Sebenarnya aku meneleponmu untuk memberimu kabar baik. Kabar baik apa? Saya dan Rafai akan segera bertunangan. Menginginkan. Apakah kamu mendengarkan? Ya. Selamat. Terima kasih banyak. Rafai sangat baik dan dia juga sangat mencintaiku. Aku hanya ingin kita menikah secepatnya. Kamu kenal anak-anak zaman sekarang. Mereka berubah pikiran dengan sangat cepat. Misalnya lihat Ali. Saya minta maaf.
Saya harap Anda tidak merasa buruk. Itu hanya mengatakannya tanpa berpikir. Pernikahan. Menginginkan. Apa yang terjadi denganmu? Saya tidak pernah berpikir tentang hal itu. Kamu selalu menjadi milik Ali. Hanya pria gila yang mau menikah denganmu. Dan omong-omong, setelah apa yang terjadi padamu, siapa yang akan menikah denganmu? Saya dan Rafai akan segera bertunangan. Di sini. Rumahku ada di sini. Rumah kami ada di sini. Ya, kita harus beri dia uang juga. Aku membawa sejumlah uang, kamu menyimpannya. Kamu menyimpan tas ini. Ambil. Ya Tuhan, begitu banyak uang. Ikutlah. Tunggu di sini. Berhenti di sini. Berhenti di sini. Ambil uang ini. Apakah kamu mengetahuinya? Apa yang dia katakan? Dia tidak di rumah. Apa maksudmu? Saya telah melihat seluruh rumah, dia tidak ada di rumah. Apa yang terjadi? Ani dan Husna tidak bisa pergi kemanapun bersama-sama. Aku sangat khawatir pada Ani. Ani. Atau memiliki milikmu. Apakah istrimu telah membuat Aniku menghilang? Bibi, apa yang kamu katakan? Aku benar. Dia mungkin merasa tidak enak dengan perkataanku. Dan dia ingin membalas dendam. Dia tidak bisa melakukannya, dia tidak seperti itu. Datang, silahkan masuk. Ini rumah kecilku. Bagus. Ini baik. Vicky, kamu bilang kepadaku bahwa ulama pernikahan kita akan ada di sini. Tapi tidak ada seorang pun di sini. Ya. Kami tidak akan menemukan siapapun saat ini. Aku akan membawanya besok pagi. Vicky, aku sudah bilang padamu, jika ada masalah seperti itu, maka aku akan menginap di rumah temanku. Cintaku sayang, apa yang terjadi denganmu? Kami saling mencintai. Dan sekarang kamu akan menikah denganku juga. Ya. Tapi Vicky, untuk malam ini aku akan menginap di rumah Farah. Tolong turunkan aku di sana. Apa yang terjadi, Ani? Kita akan duduk di sini dan berbicara. Dan dalam waktu singkat malam akan berlalu.
Vicky, tolong tinggalkan tanganku. Vicky, tinggalkan tanganku. Ani cintaku, kamu bilang kamu tidak bisa hidup tanpaku. Lalu apa yang terjadi sekarang? Vicky, tinggalkan tanganku. Vicky, apa yang sedang kamu lakukan? Vicky, tinggalkan tanganku. Aku bilang Vicky, tinggalkan tanganku. Tinggalkan aku. Penganugerahan. Apakah kamu melihat Ani pacaran? Tidak, Pak. Jika dia tidak ada di rumah berarti dia sedang keluar. Bagaimana kamu tidak melihatnya? Dan Husna nyonya, dia juga tidak ada di rumah. Pak, saya salah tertidur. Ini adalah tugasmu. Aku tidak membutuhkanmu jika kamu tidak dapat menjaga rumah. Jangan lakukan pekerjaan ini. Pak, itu tidak akan terjadi lagi. Mohon maafkan saya. Pergi dari sini. Ali, apa yang akan terjadi sekarang? Anda jangan khawatir, saya sudah berbicara dengan komisaris polisi. Kita akan menemukannya. Saya mengetahuinya dengan sangat baik. Kamu percaya atau tidak? Husna telah melakukan semua itu. Dan jika Ani terluka sedikit saja, maka aku tidak akan mengampuni Husna. Halo, siapa di sana? Halo, saya Tamana yang berbicara. Bilu. Ya. Satu detik. Apa yang terjadi? Sebenarnya, saya tidak percaya Anda telah menelepon saya. Saya hanya ingin melihat apakah ini mimpi atau kenyataan. Tetapi, ini adalah kenyataan. Aku ingin bertemu denganmu. Dengan saya. Ya. Bisakah kamu datang menemuiku? Ya, aku bisa bertemu. Sebaiknya aku datang sekarang. Tidak sekarang. Saya akan mengirimi Anda pesan waktu dan tempatnya. Mari kita bertemu besok. Oke, baiklah. Tamana yang kubilang tadi. Halo. Dia menutup telepon. Ya Tuhan. Bilu, menurutku pernikahanmu berhasil. Bilu, pernikahanmu berhasil. Mama. Apakah kamu memeriksa kamar Ani dengan benar? Tidak, aku tidak datang ke kamarnya. Tetapi, semuanya sama seperti sebelumnya. Apa yang bisa saya lihat? Apa ini? Perlihatkan pada saya. Mama, aku mencoba menjelaskannya padamu berkali-kali. Tapi sepertinya kamu mengabaikan apa yang aku katakan seolah-olah itu hanya lelucon bagimu. Tapi aku tidak bisa menahannya lagi. Inilah alasanku pergi. Tolong jangan mencoba mencariku. Ani, kamu. Bibi jangan khawatir, Ani akan kembali. Bagaimana Ani bisa melakukannya? Dia meninggalkanku dan pergi. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Atau, Tante.
Atau tolong bawa dia kepadaku. Mencari tahu tentang dia. Tolong bantu aku. Vicky, apa yang aku pikirkan tentangmu dan siapa dirimu sebenarnya? Tinggalkan aku. Sungguh. Dan siapa kamu? Aku tidak mencintaimu karena aku suka Anda. Kekayaanmu dan statusmu itu membawaku ke dekatmu. Lalu kenapa kamu berpura-pura tidak bersalah? Satu hal lagi, aku tidak membawamu ke sini. Kamu sendiri yang ikut denganku. Ya, saya membuat kesalahan. Lalu kenapa kamu khawatir sayangku? Perlahan-lahan, kamu akan mengetahui tentang aku, diriku yang sebenarnya. Vicky, apa yang kamu lakukan? Vicky, apa yang kamu lakukan? Menjauhlah. Sial, siapa yang datang jam segini? Vicky, Diam. Kalau tidak, aku akan memperlakukanmu dengan buruk. Vicky, apa yang sedang kamu lakukan? Vicky, membantu. Vicky, Vicky, Vicky tidak. Vicky, Vicky. Ayo. Vicky, Diam. Oke. Vicky, Vicky, Vicky. Diam. Diam. Di mana aku harus meletakkan ini? Mama, ibu bangun, ibu bangun. Apa itu Bilu? Kamu telah menggangguku. Kapan aku akan memberimu kabar ini? Maka kamu tidak akan merasa terganggu. Beritahu aku apa itu. Tahukah kamu siapa yang baru saja meneleponku? Kamu datang untuk menceritakan padaku kisah tak berguna tentang temanmu di malam hari. Tidak, aku tidak menceritakan kepadamu kisah seorang teman. Kamu tahu Mina baru saja meneleponku. Maina menelponmu? Mengapa? Kenapa ibu? Kenapa kamu kesal bukannya bahagia? Apa yang dia katakan? Dia ingin bertemu denganku. Apa yang kamu katakan saat itu? Aku bilang ya, mari kita bertemu. Kamu salah melakukannya saat itu. Ibuku cemburu. Ibuku cemburu. Tidak bodoh. Aku hanya khawatir akan hal itu. Dia ingin bertemu denganmu sendirian. Bagaimana jika dia tidak menyukaimu? Kenapa ibu? Kenapa dia tidak menyukaiku? Kamu berkata bahwa dia menyukaiku karena dia melihat sifat baik dalam diriku. Sekarang jangan membuatku kesal. Kamu tidur. Aku akan pergi menemuinya. Tidurlah. Kamu tetap istirahat. Ani. Ani. Siapa kamu? Di mana Ani? Siapa Ani? Yang kamu bawa bersamamu? Tapi siapa kamu? Dan apa yang kamu katakan? Aku tidak kenal siapapun, Ani. Silakan pergi dari sini. Anda salah paham.
Tante. Tolong berhenti menangis. Kita akan menemukan Annie. Dia akan kembali. Bagaimana dia akan kembali? Dia marah padaku. Dia dengan sukarela meninggalkan rumah. Annie tidak bisa melakukan ini. Dia sangat mencintaimu. Seseorang pasti telah menyesatkannya. Tapi siapa? Menurut saya, Vicky telah menyesatkannya. Hanya dia yang mampu melakukan itu. Dia pasti pergi menemui Vicky. Vicky. Apakah Anda memiliki alamat atau nomor teleponnya? Atau informasi apapun? Tidak. Saya tidak punya nomor teleponnya. Aku bahkan tidak tahu di mana dia tinggal. Dia berasal dari keluarga mana? Saya tidak tahu apa-apa. Tidak apa-apa. Jangan khawatir. Saya akan mencari tahu tentang hal itu. Atau, Annie sangat berarti bagiku. Tante. Kita akan menemukan Annie. Bibi dia akan kembali. Tidak akan terjadi apa-apa padanya. Di mana Annie? Saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Anda membawanya bersama Anda. Pergi dari sini. Kemana kamu pergi? Aku sudah memberitahumu berkali-kali bahwa aku tidak mengenal satupun Annie. Dan, siapa kamu? Aku adalah kakak iparnya kalau begitu. Dan jika Anda tidak setuju maka, aku akan menelepon polisi sekarang. Menjauhlah. Annie. Saya di sini. Saya di sini. Annie. Husna. 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 Omong-omong, kamu tidak memberitahuku bahwa kamu mempunyai saudara ipar perempuan. Wanita malang itu terjebak. Vicky, bagaimana kamu bisa begitu kejam? Aku bahkan tidak bisa membayangkannya. Lalu bayangkan sekarang sayangku. Kamu tidak bisa melakukan ini. Melepaskan ikatan tanganku. Vicky, melepaskan ikatan tanganku. Tidak sekarang sayangku, biarlah pagi. Aku berpura-pura mencintaimu demi kekayaanmu. Dan kamu datang dengan tangan kosong. Sekarang saya harus menerima biaya Anda. Saya telah menghabiskan begitu banyak uang untuk Anda. Kamu psikopat. Aku tidak akan membiarkanmu. Jangan lepaskan aku sayangku. Aku tidak akan membiarkanmu juga. Kamu lupa. Ali dan ibu tidak akan membiarkanmu. Cintaku inilah alasannya. Saya akan berangkat besok pagi. Berhenti. Berhenti. Atau, Ali, apakah kamu mengetahui tentang Annie? Bibi, aku sudah menerbitkan berita ini di koran dan televisi. Polisi juga menemukan, jangan khawatir. Kita akan menemukan Annie. Saya tidak dapat memahami di mana Husna. Aku juga tidak bisa menghubunginya. Lagi pula, apa yang ingin dia katakan kepadaku? Menurut saya, dia meninggalkan rumah dan pergi. Atau, apa yang kamu pikirkan? Bibi, tidak ada apa-apa. Apakah kamu sudah makan sesuatu? Annie-ku tidak bersamaku. Bagaimana aku bisa makan sesuatu? Kamu akan sakit jika begini. Silakan duduk di sini. Silakan duduk.
Atau, Ali, aku merasa sangat gelisah. Aku tidak tahu di mana dia, bagaimana kondisinya. Atau, saya berharap saya tidak terlalu ketat padanya. Saya tidak perlu melihat hari ini. Tidak, Bibi, tidak seperti itu. Apapun yang Anda lakukan adalah demi kesejahteraannya. Dan kamu akan lihat. Percaya saya. Dia akan menyadarinya suatu hari nanti. Bibi, Ani akan kembali suatu hari nanti. Ya. Akankah dia? Ani akan kembali. Bibi, Ani akan kembali. Dia akan kembali. Husni. Husni. Biarkan aku menemukan sesuatu. Ani, jangan khawatir. Aku di sini bersamamu. Kamu tidak akan dirugikan. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Ipar. Maaf. Aku tidak bisa menjagamu. Apapun yang sedang kamu lakukan, Anda harus membayar biaya tinggi untuk ini. Harga tinggi. Suamimu harus membayar mahal. Yang sangat menghinaku. Dia akan datang kepadaku memohon. Tinggalkan aku. Saya tidak tahu bahwa kakak iparmu cantik sekali. Singkirkan tanganmu. Jangan sentuh aku. Oh, kakak ipar. Aku sangat takut. Kamu kesal. Oke, aku tidak akan menyentuhmu. Ngomong-ngomong, Ani, jangan mendekatinya. Ayo ajak adik iparmu juga. Tinggalkan kami. Tinggalkan kami. Cukup pembicaraan ini. Kamu akan lihat ketika mereka mengetahui tentang kita. Anda, jangan lakukan ini. Membantu. Membantu. Tinggalkan aku. Membantu. Diam. Kemana kamu akan pergi? Aku sudah bilang. Apa yang kamu katakan kepadaku tidak? Sudah kubilang aku akan menemui Tamana. Tetapi, Mengapa? Karena dia ingin bertemu denganku. aku melarangmu. Tapi kenapa kamu melarangku? Karena aku tidak ingin kamu kehilangan kesempatan ini. Bagaimana jika kamu melakukan kesalahan dan dia menolak menikahimu? Ibu, kenapa aku melakukan kesalahan? Kenapa kamu menganggapku bodoh? Percayalah padaku. Dan kamu berkata jangan menghentikan orang yang sedang pergi. Kamu menghentikanku, biarkan aku pergi. Selamat tinggal, selamat tinggal. Bilu. Oh malu, hati-hati, hati-hati. Gadis ini sangat pintar. Aku tak ingin Biluku menjauh dariku. Ya, saya Ali yang berbicara. Ya. Apa? Baiklah, kami tiba. Apa yang dikatakan Inspektur? Mereka telah mengetahui tentang rumah Vicky. Sungguh. Kita harus segera pergi ke sana. Ayo pergi. Ayo pergi.
Hal yang aku takutkan terjadi. Sepupumu telah memasang fotomu di koran dan media sosial. Tapi dia tidak mengenalku. Inilah saatnya balas dendam. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Tinggalkan aku, tinggalkan aku, tinggalkan dia. Tinggalkan dia. Tidak. Tinggalkan dia. Tinggalkan aku. Diam. Bawa dia keluar dari sana. Bawa dia keluar dari sana. Jangan mencoba menjadi pintar. Dipahami. Ayo. Ayo. Tinggalkan dia. Diam. Di mana Ani? Anda, apa yang sedang kamu lakukan? Aku bertanya padamu di mana Ani? Kamu menyesatkan putriku. Beritahu saya. Di mana kamu menyembunyikannya? Beritahu saya. Ani. Ani. Apa yang sedang terjadi? Tante, Ani tidak bersamaku. Apakah dia sudah pergi ke suatu tempat? Tutup mulutmu yang tidak masuk akal. Kamu tahu betul di mana Ani? Beritahu saya, di mana Ani? Bagaimana kamu bisa menyalahkanku seperti ini? Baiklah, saya mengerti. Kamu bisa menerobos masuk ke rumah seseorang karena kamu punya uang. Pak Inspektur, apakah kamu mempunyai surat perintah untuk menggeledah rumahku? Tinggalkan surat perintah. Ayo menggeledah rumahnya. Anda tidak melakukan hal yang benar dengan saya. Saya akan pergi ke media. Apakah kamu mengancamku dengan media? Diamlah di sini. Beritahu aku di mana Ani? Aku bertanya padamu, beritahu aku, di mana adikku? Tidak ada seorang pun di sini, Pak. Ya Tuhan. Tolong beritahu aku. Demi Tuhan tolong beritahu saya di mana tempatnya. Kamu menyembunyikan putriku. Bibi, aku tidak tahu di mana dia. Tolong percaya padaku apa yang aku katakan padamu. Duduk di sini. Sebenarnya, aku membawakan bunga ini untukmu.
Apa pekerjaanmu? Seperti yang ibuku katakan padamu, visa saya untuk Dubai disetujui. Omong-omong, saya akan melakukan pekerjaan yang akan Anda katakan kepada saya. Tahukah kamu, saya penggemar terbesar Anda. Aku masih tidak percaya kamu telah setuju untuk menikah denganku. Aku tidak ingin menikah denganmu. Bibi, tolong jangan menangis. Kita akan menemukan Ani. Bagaimana aku tidak menangis? Di mana Ani jika dia tidak bersama Vicky? Itulah masalahnya. Tetapi, mungkin saja Vicky berbohong. Kenapa dia berbohong? Saya tidak mengerti itu. Tuhan melarang jika sesuatu terjadi pada putriku. Kemudian, Tidak akan terjadi apa-apa padanya, polisi menemukannya. Semua akan baik-baik saja. Dia akan baik-baik saja. saya tidak tahu Ali. Saya merasa sangat gelisah. Saya tidak tahu bagaimana kondisinya. Bibi berdoa kepada Tuhan. Beriman kepada Tuhan. Kita akan menemukan Ani dan tidak akan terjadi apa-apa padanya. Insya Allah. Insya Allah. Atau, istrimu juga tidak ada di sini. Bagaimana jika dia dalam semua ini? Mengapa? Apakah aku telah melakukan kesalahan? Saya tidak ingin menikah dengan siapapun. Dan jika saya menikah, tapi aku punya beberapa syarat. Saya menerima semua persyaratan Anda. Dengarkan dulu kondisiku. Aku telah jatuh cinta padamu, Mina. Kekasih tidak takut pada siapapun. Baiklah. Jadi syarat pertamaku adalah kamu tidak akan membatasiku seperti seorang suami. Saya akan bertemu siapapun yang saya inginkan, kapanpun saya mau. Saya akan pergi kemanapun saya mau. Kondisi kedua saya adalah, itu, kamu akan melakukannya, apa yang saya katakan. Dan kondisi saya yang ketiga dan terpenting, kamu akan menceraikanku kapanpun aku mau. Ini, apa yang kamu katakan? Saya mengatakan apa yang Anda dengarkan. Tidak apa-apa jika kamu menyetujuinya. Kalau tidak, kamu bisa pergi. Halo. Ya, Inspektur Tuan. Tapi Inspektur, saya kenal pria itu. Dia adalah pria yang sangat licik. Dan aku sangat yakin sepupuku ada bersamanya. Tolong jaga dia di bawah pengawasan ketat. Terima kasih, selamat tinggal. Jika Ani tidak bersama Vicky, lalu di mana dia? Dan Husna? Di mana dia? Apakah dia sudah pergi ke taman? Tidak. Dia bahkan tidak ingin melihat wajahnya. Lalu di mana Ani dan Husna? Apakah mereka bersama? Tidak. Husna dan Ani. Kemana mereka bisa pergi bersama? Itu adalah masalah yang aneh. Saya tidak dapat memahami hal ini. Ya Tuhan. Tolong bantu kami. Suamimu datang. Tapi tahukah kamu, dia tidak peduli padamu. Dia hanya peduli pada Ani.
Dan kamu mempertaruhkan nyawamu untuk saudara perempuannya. Oh, begitu banyak kemarahan. Aku tahu, kamu pasti ingin tersedak leherku. Tapi kalian berdua terikat. Sehat. Aku datang untuk memberitahumu bahwa aku telah membuat keluargamu percaya bahwa tidak ada seorang pun di sini. Jadi kamu harus melakukannya. Apa yang saya katakan kepada Anda. Tidak, Vicky, tidak. Vicky, tidak. Apa yang terjadi, sayang? Apakah di sini panas? Saya tahu itu. Anda tidak terbiasa hidup tanpa AC. Sekarang kamu harus menoleransi ini. Apa yang ibumu katakan? Apa yang ibumu katakan padaku? Dia mengatakan bahwa saya seorang fotografer rendahan. Rendah. Sekarang fotografer rendahan ini akan memberitahunya. Itu apa yang bisa dia lakukan. Tinggalkan dia. Ani. Sudahkah Husna melakukan semua ini? Tidak. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Kemana dia pergi? Siapa yang harus saya tanyakan? Haruskah aku bicara dengan Tamanah? Dia mungkin pergi menemuinya. Tapi bagaimana dia bisa mendatanginya? Apa yang harus saya lakukan? Kepada siapa aku harus bertanya? Ada apa, Ali? Mengapa Anda menelepon saya lagi dan lagi? Apakah itu akan menyakitiku lagi? Saya tidak ingin berbicara dengan Anda. Tamanah setidaknya dengarkan aku. Apa yang ingin kamu katakan padaku? Bahwa kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Itu karena keterpaksaanmu atau alasan lainnya. Aku tahu aku telah menyakitimu secara tidak sengaja. Aku tidak ingin membuatmu kesal, tapi... Tapi apa? Tamanah, Husna sudah pergi entah kemana. Saya pikir dia mungkin mendatangi Anda. Dan kupikir mungkin kamu peduli padaku. Tapi tidak. Tidak, kamu mengkhawatirkan istrimu. Saya sangat konyol. Tapi dengarkan Tuan. Ali, saya tidak kenal gadis manapun yang bernama Husna. Dan jangan pernah meneleponku lagi. Ah
Husna. Kamu membahayakan nyawamu demi aku. Saya tidak akan pernah bisa lupakan kebaikanmu. Ani itu bukan bantuan, itu adalah tugasku. Jangan membicarakan hal ini, dia akan datang. Ayo cari pintu untuk lari dari sini. Diamlah, duduklah di sini. Dia akan datang. Anda, Bilu, kemana kamu pergi? Ibu, aku sudah bilang padamu. Ya. Lalu apa yang dia katakan? Bilu, aku bertanya padamu, apa yang dia katakan? Dia tidak mengatakan apa-apa. Beri aku makan. Makanan? Tapi dia meneleponmu di hotel, tidak? Dia memberimu makanan? Ibu beri aku makanan jika kamu mau. Sebenarnya tinggalkan saja, aku akan makan di luar. Aku pergi. Tapi Biluku, apa yang terjadi padanya? Mungkin saja itu yang diinginkannya. Dia tidak mengerti. Mencoba menjadi seorang filsuf. Apa yang terjadi pada Bilu? Saya merasa kasihan pada kalian berdua. Hanya satu malam lagi. Seseorang akan datang untuk menjemput kalian berdua besok. Kenapa kamu bertingkah begitu terkejut? Haruskah aku terus menjadi tuan rumah bagi kalian berdua? Sehat. Ambil ini. Makan makanan. Sekarang kamu pasti sedang berpikir, bagaimana cara memakan makanan ini? Jadi saya di sini untuk membantu. Aku akan membuatmu memakan makanan ini. समझ आए ना दिल मेरा कितना बेचारा Ibu, tolong berhenti meneleponku lagi dan lagi. Ya, aku akan pulang. Aku sangat khawatir. Saya sangat gelisah. Lihat cuacanya. Keadaannya semakin buruk. Bibi, jangan khawatir, kamu akan sakit. Atau, kamu tidak dapat memahami kondisi hatiku. Ayo, Saya pikir akan turun hujan. ayo duduk di sana. Husna, Anda.
Di mana putriku? Beritahu saya, di mana kamu membuat Aniku menghilang? Santai. Ani. Ani. Ani putriku, Mama, kemana kamu pergi? Mama, Ani, kamu baik-baik saja? Lihat Ali, bukankah aku sudah memberitahumu bahwa istrimu membuat putriku menghilang? tidak. Dengarkan aku sekali. Diamlah, oke. Atau, sekarang tidak ada alasan baginya untuk tinggal di rumah ini. Keluarkan dia dari rumah ini sekarang juga. Tidak, Ibu. Kamu salah paham. Ayolah Ani. Husna telah menyelamatkan hidupku. Aku tidak akan pernah bisa membalas budinya sepanjang hidupku. Apa yang kamu katakan? Ibu, aku benar. Vicky itu, ibu dia telah menipuku. Dan Husnalah yang menyelamatkan hidupku. Saya minta maaf Ibu, aku sangat menyesal. Mama, saya minta maaf Ibu. Tidak bisakah kamu memberitahuku sebelum melakukan semua ini? Anda, apa pendapatmu tentang dirimu sendiri? Kamu mengambil risiko yang begitu besar. Risiko yang besar. Jika sesuatu terjadi pada kalian berdua, bagaimana dia akan melakukannya? Telah menanggapi semua orang? Bagaimana aku bisa menanggapi semua orang? Beritahu saya. Saya bertanya padamu. Apa yang terjadi denganmu? Tidak ada apa-apa. Ali, tidak terjadi apa-apa. Ayo, aku akan mengantarmu ke dokter. Tidak, aku baik-baik saja. Tidak, kamu sedang tidak sehat. Ali, jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Ali, apa yang kamu lakukan? Dengarkan Ali. Ali, aku akan menaruhnya sendiri. Ali, tidak terjadi apa-apa padaku. Aku sungguh minta maaf. Aku kasar padamu. Kamu telah berbuat banyak untukku dan keluargaku. Aku tidak akan pernah bisa membalas budimu. Jangan katakan ini. Saya tidak melakukan kebaikan apapun kepada siapapun. Itu adalah tugas saya. Ibu, aku minta maaf. Saya membuat kesalahan besar. Ibu, aku minta maaf. Aku tidak mendengarkanmu. Itulah sebabnya semuanya terjadi padaku. Itu sudah cukup sayangku. Kenapa kamu banyak menangis? Kamu bisa sakit. Lihat. Syukurlah kamu memang seperti itu. Kamu bersamaku. Kamu benar-benar aman. Itu sudah cukup sayangku. Itu dia. Mama, Vicky itu telah menipuku. Kamu tahu dia telah mengalahkanku. Jangan khawatir, Ani. Saya tidak akan mengampuni dia. Andai saja Husna tidak datang ke sana, maka aku tidak akan bisa kembali padamu. Ibu dia sangat baik. Dia sangat baik. Oke, santai saja sekarang. Tenang.
Sayang, cobalah untuk tidur. Aku tahu kamu telah melakukan banyak hal untuk Ani. Saya juga tahu itu. Kenapa kamu melakukan ini? Apa yang kamu lihat? Lihat, Anda tidak memiliki hubungan atau hubungan dengan kami. Kemudian, kenapa kamu melakukan semua ini? Jika kamu melakukan semua ini, berpikir bahwa aku akan membiarkanmu tinggal di rumahku, bahwa aku akan menerimamu sebagai istri Ali, maka ini adalah kesalahpahamanmu. Itu tak akan pernah terjadi. Kamu bisa membuat Ali atau Ani terkesan dengan melakukan semua ini, bukan saya. Saya tidak melakukan semua ini untuk mengesankan siapapun. Aku melakukannya karena itu adalah tugasku. Tugas? Tugas apa? Aku tahu gadis-gadis sangat menyukaimu. Dan ya, ingatlah satu hal sebelum memimpikannya sesuatu. Aku tidak akan membiarkan impianmu menjadi kenyataan. Satu hal lagi. Menjauhlah dari Ali dan Aniku jika kamu ingin tinggal di rumah ini. Kemudian, Oke Pak, tapi kita sudah membicarakan masalah ini, ya? Aku mengirimimu dokumennya. Baik-baik saja maka. Oke, kita akan bicara saat bertemu. Selamat tinggal. Mama, kamu tidak menjaga dirimu sama sekali. tidak terjadi apa-apa padaku. Aku baik-baik saja. Tapi kamu sedang flu. Itu sih tidak ada. Kamu beritahu aku, apakah kamu bertemu dengan Bilu? Ya. Dan aku telah memutuskan untuk menikah. Nyatanya, aku juga memberitahunya tanggalnya. Minai, apa yang kamu lakukan? Anak laki-laki itu tidak pantas untukmu. Lihat putriku. Kamu sangat cantik dan muda. Anda bisa mendapatkan pelamar yang baik. Kenapa kamu tidak mengerti? Mama, tidak peduli betapa cantiknya wajahnya. Mereka membutuhkan nasib baik. Mengapa kamu menghukum dirimu sendiri karena ketidaksetiaannya? Apapun yang menjadi takdirku, saya akan mendapatkannya. Kamu jangan khawatir. Bagaimana mungkin aku tidak khawatir? Aku ibumu. Oke, baiklah, baiklah. Kamu memanggil bibi malu dan simpan tanggal bulan depan. Tapi anak perempuan, bagaimana kamu akan menikah secepat ini? Mama, ini bukan pernikahan tapi kompromi. Dan kita tidak boleh meminta waktu untuk berkompromi. Bilu ini, bagaimana dia datang dalam hidupmu? Malang. Hai. Bagaimana kamu tahu bahwa saya ingin minum teh? Terima kasih.
Ayo pergi keluar. Di luar? Mengapa? Untuk makan malam. Tidak perlu makan di luar. Saya membuat makan malam di rumah. Saya tahu saya menjadi sangat kasar hari itu. Tolong. Setuju demi aku. Aku menunggumu di luar. Cepat datang. Terima kasih sudah datang. Kamu membuatku malu. Tidak ada Husna. Aku malu. Kelakuanku denganmu. Itu tidak baik. Aku sungguh minta maaf pada Husna. Aku sungguh minta maaf. Bolehkah saya mengetahui alasan perubahan ini? Apakah kamu mencoba membalas budi? Kenapa kamu begitu meragukanku? Aku bersyukur. Saya sangat berterima kasih kepada Anda. Sangat banyak. Tapi saat ini aku tidak ikut bersamamu karena kebaikanmu. Husna. Ya. Ketika kita harus hidup bersama, maka sebut saja hubungan ini. Mari berteman satu sama lain. Tidak. Kita tidak bisa berteman. Mengapa? Hanya saja. Karena kamu hanya bisa berteman dengan orang yang sederajat denganmu. Dan kamu adalah orang yang terhormat. Saya akan mengembangkan rasa rendah diri. Bolehkah aku bertanya padamu, siapakah orang-orang terhormat ini? Anda. Kamu sangat kaya. Anda. Kamu mempunyai rumah yang besar. Tidak ada yang menjadi terhormat dengan rumah besar. Anda terhormat jika Anda murah hati. Dan kamu murah hati. Saya juga. Kamu tahu. Terkadang aku menginginkan itu. Aku punya seseorang yang bisa aku ajak berbagi kesedihanku. Seseorang yang mendengarkan semua yang kukatakan. Kadang-kadang, saya sangat menginginkannya. Aku akan mendengarkanmu. Selalu. इश्क कहे ले चल Semua ini. Maksudku, kamu mengganti pakaianmu. Mengapa? Apakah ada masalah? Tidak ada masalah, tapi saya ingin melihat. Kamu sebagai pengantin sekali. Biulu, kamu tahu betul bahwa aku menikah bukan untuk memenuhi keinginanmu. Lalu mengapa kamu melakukannya? Saya melakukannya untuk memulihkan kehormatan dan reputasi saya.